Sedikit disclaimer bahwa video ini akan menjelaskan tentang sebuah penganiayaan dan pelecehan terhadap bocah 4 tahun secara detail, jadi diharapkan kebijakan dan kesadaran penuh dalam menonton video ini. Jika kalian tidak kuat, silakan di-skip aja video ini, semoga kita bertemu di video lainnya. Tapi kalau kalian mau lanjut mendengar sampai akhir, siapkan tisu dan juga obat sakit kepala ya. Pada tanggal 20 Juli tahun 2020, setelah berbulan-bulan tidak melihat cucunya, seorang nenek membuat laporan orang hilang ke polisi Singapura. Sebelumnya, dia menerima surat tentang rawat inap putrinya dari tanggal 29 Juni hingga 3 Juli tahun 2020. Perasaannya menjadi semakin tidak karuan. Dia mulai bermimpi buruk tentang cucunya, dan tanda-tanda ini membuatnya merasa curiga atas hilangnya cucunya, Meghan Kung. Paman dan anggota keluarga lain dari pihak ayah Meghan juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada hari yang sama, ketika nenek Meghan melaporkan orang hilang, ayah Meghan juga mengajukan laporan orang hilang terhadap putrinya ke kepolisian. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Meghan, dan apa yang mereka temukan berikutnya akan menjadi tragedi mengerikan yang mengguncang Singapura. Meghan Kung Yuwai adalah seorang gadis cilik asal Singapura yang lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 2015. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan Simon Kung Wei Nan dan Fo Liping. Simon adalah seorang duda beranak satu yang baru saja bercerai pada tahun 2012. Kemudian pada tanggal 12 Mei tahun 2015, Simon menikah dengan Fo, namun mereka pun bercerai pada saat Meghan berusia sekitar 18 atau 19 bulan. Simon terjerumus dalam kecanduan narkoba dan ditangkap 3 kali antara tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan demikian, hak asuh atas Meghan jatuh pada ibunya, Fo Liping. Pada tahun 2018, sekitar 1 tahun setelah perceraiannya, Fo bertemu dengan seorang pria bernama Wong Xi-xiang yang merupakan seorang mekanik mobil. Fo kemudian menjalin hubungan dengan Wong dan memutuskan untuk meninggalkan rumah ibunya dan tinggal bersama Wong di sebuah kondominium sewaan. Sebelum tinggal bersama Wong, Fo dan anaknya, Meghan, tinggal bersama ibu Fo. Meghan sangat dimanjakan oleh neneknya. Hubungan mereka sangat dekat. Namun tiba-tiba, Fo meminta kembali putrinya untuk tinggal bersamanya dan Wong. Tentu saja nenek yang sangat menyayangi Meghan menolak permintaan tersebut, apalagi dia juga tidak setuju dengan hubungan Fo dan Wong. Namun, Fo sebagai ibu memiliki hak penuh dan dia berhak memutuskan di mana dia dan anaknya akan tinggal. Fo pun membawa kembali Meghan pada bulan September tahun 2019 dan mereka tinggal bersama Wong. Fo juga memutuskan semua kontak dengan ibunya sendiri, dengan mantan suaminya, dan juga dengan mantan mertuanya. Padahal, baik ayah Meghan, nenek Meghan, maupun kerabat-kerabat dari pihak ayah sudah meminta agar mereka bisa merawat gadis kecil itu. Namun semua permintaan itu ditolak oleh Fo. Mungkin kalian akan berpikir bahwa Fo sangat menyayangi Meghan hingga dia tidak dapat dipisahkan dari putrinya itu. Namun sayangnya, kenyataan jauh berbeda dari harapan. Sejak tinggal bersama dengan ibunya dan Wong, Meghan kerap menjadi sasaran kekerasan secara fisik dari kedua orang tersebut. Saat Fo mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya bersama Wong, muncullah orang ketiga, teman dekat Wong, yang bernama Novel Chua, yang selalu menginap di kondominium mereka setiap akhir pekan. Antara akhir Februari dan awal Maret tahun 2019, setiap kali Meghan yang belum genap 4 tahun tidak sengaja buang air di tempat tidur dan sofa, dia akan dicambuk oleh Fo dan Wong sebagai hukumannya. Kejadian berulang ini mulai terungkap ketika guru dan staf dari TK tempat Meghan bersekolah melihat bekas luka pada wajah, lengan, dan juga kakinya. Ketika ditanyakan pada orang tuanya, Fo berbohong dan mengatakan bahwa Meghan jatuh sendiri dari sepedanya. Namun semakin hari, semakin banyak memar dan bekas luka pada tubuh Meghan. Saat itulah, Fo mulai mengatakan bahwa itu adalah cara dia mendisiplinkan putrinya. Para guru dan staf kemudian memperingatkan Fo dan berkata bahwa mereka akan merujuk kasus tersebut ke Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga apabila kedua pasangan itu terus melakukan pelecehan terhadap Meghan. Karena kesal dan merasa diancam,
Vo mengeluarkan Meghan dari sekolahnya pada tanggal 17 September tahun 2019 dengan alasan bahwa TK tersebut tidak mengajarkan bahasa Mandarin. Setelah itu, Meghan masih terus mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya dan kekasih ibunya. Secara berkala, Wong menggunakan tongkat untuk mencambuk Meghan, bahkan dia juga tega menampar dan meninju gadis kecil itu. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya? Jika kalian pikir Vo akan membela dan menolong Meghan, tentu saja kalian salah. Karena Vo tidak pernah menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Wong. Dia bahkan ikut memukuli Meghan dengan tongkat. Kekejaman mereka tidak berhenti pada kekerasan fisik, namun mereka juga memastikan Meghan tidak bisa melarikan diri. Wong juga mengajari Vo bagaimana cara untuk menyiksa putrinya tanpa meninggalkan jejak. Wong mengajarkan Vo untuk menekankan ibu jarinya dengan keras ke tulang rusuk Meghan, hingga Meghan yang rapuh meringis kesakitan. Vo juga merekam setiap pelecehan yang mereka lakukan terhadap Meghan untuk mengingatkannya tentang konsekuensi atas tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan Vo dan Wong. Kelak ketika video ini diputar di pengadilan, beberapa orang menangis, terguncang, dan bahkan keluar untuk muntah. Salah satu momen paling mengerikan ketika pada tanggal 9 November tahun 2019, Meghan tidak memberitahu ibunya kalau popoknya penuh. Vo yang merasa kesal kemudian memungut popok tersebut dan menutupi seluruh wajah Meghan dengan popok kotor itu hingga Meghan menangis. Ketika Meghan berusaha untuk melawan, Vo menjambak rambut putrinya, kemudian mendorong popok basah itu hingga menutupi mata dan hidung Meghan. Suatu hari, Meghan bermain dengan kosmetik ibunya. Hal ini sebenarnya adalah hal yang umum dilakukan oleh anak-anak, terutama anak perempuan. Tapi apa yang diterima oleh Meghan sebagai konsekuensinya sangatlah mengerikan. Wong menghukumnya dengan menggambar seluruh wajah Meghan menggunakan spidol merah. Kemudian dia membawa keluar Meghan dari kondominium dan memaksanya melambaikan tangan kepada setiap orang yang lewat. Di suatu hari lainnya, Wong menyuruh Meghan mengais makanan dari tong sampah, kemudian mencukur rambutnya. Pada tanggal 5 Januari tahun 2020, Meghan menangis karena kelelahan dan lapar. Lalu secara tidak sengaja, dia meneteskan lendir pada pasangan Vo dan Wong. Tentu saja mereka langsung marah. Dan sebagai balasannya, Vo menampar Meghan, lalu dia mengambil ingusnya sendiri dan menyekanya ke wajah Meghan. Kekerasan yang mereka lakukan pada Meghan semakin meningkat, bahkan hingga menggunakan alat untuk melukainya. Mereka juga membuat Meghan kelaparan dengan alasan bahwa jika dia tidak makan, maka dia tidak akan mengotori dirinya sendiri. Meghan bahkan dilarang menggunakan pakaian karena luka akibat pukulan yang Vo dan Wong lakukan terhadapnya menyebabkan cairan nanah dan cairan merah keluar sehingga akan mengotori pakaiannya. Wong juga melarang Meghan tidur di dalam rumah dan memaksanya tidur di planter box atau sebuah wadah berbentuk kotak dan memanjang yang memiliki kegunaan untuk meletakkan pot-pot tanaman berukuran 3x1 di luar kondominium tanpa selimut, tanpa bantal, dan tanpa perlindungan apapun dari panas, hujan, dan angin malam. Suatu kali, Meghan menderita sengatan panas yang begitu parah hingga dia mengalami heat stroke. Namun alih-alih membawanya ke rumah sakit, Wong malah hanya meletakkan es di kepala Meghan. Antara bulan Januari dan Februari tahun 2020, kekerasan tersebut semakin meningkat. Wong bahkan melakukan kekerasan yang lebih kejam kepada Meghan. Suatu waktu, Wong menggunakan tongkat untuk memukul Meghan hingga menyebabkan rahangnya terkilir. Namun, Vo menolak untuk mencari perawatan medis bagi putrinya. Dia malah mencari di Google cara untuk memperbaiki rahang yang terkilir, kemudian memberitahu Wong yang akhirnya mengikuti cara tersebut kepada Meghan. Hal ini tentu saja berbahaya dan menimbulkan kesakitan yang luar biasa pada Meghan. Pada tanggal 3 Februari tahun 2020, Chua, teman Wong yang sering menginap di kondominiumnya, merekam sebuah video di mana Meghan dipaksa berdiri tanpa busana, menampilkan tubuh mungilnya yang dipenuhi koreng dan juga memar. Rambutnya juga dipotong pendek dengan kejam. Meghan menangis dan memohon belas kasihan. Dia memohon diberikan apapun untuk menutupi tubuhnya. Namun bukannya kasihan, Vo malah mengejek putri kandungnya dengan berulang kali berkata, "Hah?" Keesokan harinya, Meghan yang kelaparan melihat ibunya menyantap semangkok mie di depannya. Meghan meminta ibunya untuk memberinya sedikit saja
Namun, Vo malah meledek dan mengatakan bahwa semuanya sudah habis dia lahap dan tidak ada yang tersisa untuk Megan. Megan menangis, entah karena lapar atau karena rasa sedih yang mendalam. Namun lagi-lagi ibunya tidak kasihan kepadanya, malah tertawa dan menuduh bahwa Megan berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati. Pada tanggal 21 Februari tahun 2020, Megan yang kelaparan karena belum makan seharian melihat Wong pulang membawa makanan. Dia menyangka bahwa akhirnya dia akan diberikan makan. Namun ternyata firasatnya salah. Entah kenapa, Wong malam itu sangat marah atas sesuatu yang sepele. Megan terlalu lemah untuk berdiri dengan benar, apalagi untuk buang air ke toilet. Tapi hal tersebut membuat Wong marah, sehingga dia menampar Megan, meninjunya, dan memukulnya berulang-ulang kali. Pukulan terakhir dia layangkan dengan kekuatan penuh ke perut Megan, hingga tubuh mungilnya terbanting ke dinding. Megan pingsan. Untuk pertama kalinya, Vo merasa panik. Dia menoleh ke Wong dan berkata, "Sepertinya dia tidak akan selamat. Kita dalam masalah." Mereka pun menghubungi Chua pada tengah malam. Ketika Chua tiba, Megan tengah berbaring meringkuk di lantai sambil berbisik pelan. "Aku kesakitan." Bahkan Chua yang sudah terbiasa melihat pasangan Wong dan Vo menyiksa Megan, merasa ada yang tidak beres kali ini. "Bawa dia ke rumah sakit," katanya. Namun pasangan itu menolak dan berkata bahwa Megan hanya berpura-pura kesakitan agar membuat mereka dalam masalah. Bukannya mencoba membantu Megan, mereka malah duduk di ruang tamu dan mengonsumsi obat-obatan, meninggalkan Megan sekarat sendirian di kamar tidur. Beberapa jam pun berlalu dan keadaan berubah menjadi sunyi. Chua melirik tubuh Megan yang tidak bergerak. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Vo bergegas menghampiri putrinya dan membersihkan muntahan bening dengan bintik-bintik hitam yang mengalir di samping tubuh Megan. Mereka jadi panik dan mencoba menyadarkan gadis kecil itu. Mereka menekan dadanya, meniupkan udara ke dalam mulutnya, bahkan memasukkan selang sepanjang 30 cm ke dalam tenggorokannya dalam upaya memaksa oksigen masuk ke dalam tubuh mungil Megan. Namun apa yang mereka lakukan saat itu sudah tidak berguna karena Megan ternyata sudah meninggal dunia. Dengan panik mereka mencoba membangunkan Megan dengan defibrilator atau alat kejut listrik buatan yang Wong buat dengan menempelkan sumpit ke kabel listrik. Namun semua itu tidak bisa mengembalikan Megan. Dalam keputusasaannya, Wong memerintahkan Vo untuk menghisap sapu dan meniup asapnya ke mulut Megan, seolah-olah itu bisa menghidupkannya kembali. Selama 2 hari, mereka bertiga mengungsi ke hotel dan meninggalkan tubuh Megan tergeletak begitu saja di kondominium. Wong dan Vo sama sekali tidak berduka. Yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana cara menyingkirkan tubuh Megan. Wong pun kembali ke kondominium, di mana bau busuk sudah menyebar di seluruh ruangan. Untuk memperlambat pembusukan, Wong membungkus tubuh Megan dengan selimut, menyegelnya dengan plastik dan selotip, menaruhnya di dalam kotak penyimpanan, dan membungkusnya dengan semen. Dia juga menyalakan AC dan merebus cuka dalam upaya untuk menutupi bau busuk yang terlanjur menyebar. Meskipun sudah membungkus tubuh Megan, namun mereka takut seseorang akan menemukannya. Mereka pun segera merencanakan untuk membakar jasad Megan. Sekitar 3 bulan setelah Megan meninggal, pada tanggal 8 Mei tahun 2020, mereka menggunakan tong yang sudah dipesan seukuran tubuh Megan, membeli arang, lalu memasukkan kotak semen yang membungkus jasad Megan ke dalamnya. Setelah itu, Wong membawa tong tersebut pada pukul 6:10 pagi, lalu dia membakarnya di bengkel mobil milik ayah baptis Wong. Setelah berjam-jam berlalu, akhirnya Wong mengumpulkan abu jenazah Megan ke dalam tong sampah, lalu menebarkannya ke laut East Coast Park. Wong dan Vo kembali ke kondominium dan membersihkan jejak kejahatan mereka. Sekarang, sepertinya tidak ada satupun yang mengetahui atau curiga atas kepergian Megan. Wong dan Vo mungkin sudah bisa sedikit bernapas lega. Hingga pada bulan Juli tahun 2020, nenek dan ayah Megan menyadari ada yang tidak beres dan melaporkan kehilangan Megan ke kepolisian. Setelah mendapatkan laporan orang hilang dari keluarga Megan, polisi melakukan penyelidikan selama 4 hari dan segera mengetahui bahwa Megan sudah tiada. Vo Liping dan pacarnya Wong Xi-xiang ditangkap pada tanggal 24 Juli tahun 2020 dan diperkirakan akan didakwa dengan kasus pembunuhan,
Sementara Chua sendiri ditangkap karena membantu membuang mayatnya. Pada tanggal 25 Juli tahun 2020, 5 hari setelah penangkapan mereka, Wong Xixiang yang berusia 33 tahun dan Fo Liping yang berusia 24 tahun, keduanya didakwa dengan pembunuhan terkait dengan kematian Megan Kung Yuwai yang berusia 4 tahun. Berdasarkan KUHP, pelanggar yang terbukti bersalah atas pembunuhan akan menghadapi hukuman mati. Tersangka ketiga, Novel Chua Wosi yang berusia 30 tahun, didakwa membantu pasangan tersebut membuang mayat gadis kecil itu dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Selain itu, Wong juga menghadapi 7 dakwaan lain yang tidak terkait, termasuk konsumsi narkoba, kepemilikan narkoba, perdagangan metafetamin pada bulan November tahun 2018, dan memiliki 2 pedang samurai. Dia juga didakwa menyerang seorang pria pada bulan November tahun 2018 dengan memukul dan menyerangnya beberapa kali. Pada tanggal 30 Juli tahun 2020, Wong, Fo, dan Chua diperintahkan untuk ditahan dan juga menjalani evaluasi psikiatris pra-peradilan. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, perintah penahanan diperpanjang selama 1 minggu. Namun pengacara Chua keberatan dengan penahanan lebih lanjut kliennya dengan alasan bahwa dakwaannya bukanlah pembunuhan tetapi pembuangan mayat. Dia juga menyatakan bahwa kasus Chua akan disidangkan di pengadilan negeri dan bukan pengadilan tinggi, tempat persidangan untuk kasus-kasus yang dapat dihukum mati seperti pembunuhan. Namun keberatan tersebut ditolak oleh hakim distrik karena jaksa penuntut membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti dan menentukan peran yang dimainkan oleh masing-masing dari ketiganya dalam kematian Megan. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2020, Chua akhirnya dibebaskan dengan jaminan sebesar 50.000 dolar Singapura, sementara Fo dan Wong masih ditahan di penjara karena tersangka pembunuhan tidak diizinkan dibebaskan dengan jaminan. Pada bulan September tahun 2020, penilaian psikiatris Wong dan Fo selesai, tetapi mereka tetap ditahan sambil menunggu penyelidikan dan persidangan lebih lanjut. Hingga pada tanggal 28 Februari tahun 2025, Wong Xixiang yang berusia 38 tahun dan Fo Liping yang berusia 29 tahun mengaku bersalah atas pembunuhan Megan Kung agar terhindar dari hukuman mati. Wong mengaku bersalah atas 4 tuduhan, yakni pembunuhan tidak disengaja, menghalangi penyelidikan dengan membuang mayat, perdagangan narkoba, dan konsumsi narkoba. Sedangkan Fo mengaku bersalah atas 3 tuduhan, yakni membiarkan kematian anak, penganiayaan anak, dan menghalangi penyelidikan dengan membuang mayat. Sidang vonis untuk Wong dan Fo dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 3 April tahun 2025. Jaksa penuntut meminta hukuman 28 hingga 30 tahun penjara dengan 15 hingga 17 cambukan tongkat untuk Wong, serta hukuman penjara 15 hingga 20 tahun untuk Fo dengan alasan pengkhianatannya sebagai seorang ibu. Tidak hanya gagal dalam melindungi Megan, tetapi dia malah berpartisipasi dalam penyiksaannya. Ketika pembunuhan terhadap Megan Kung yang berusia 4 tahun terungkap, banyak warga Singapura yang menjadi terkejut dan juga ngeri dengan kasus tersebut. Mereka menyatakan simpati kepada gadis kecil itu dan juga mengutuk pasangan itu, terutama Fo, ibu kandung yang dengan tega terlibat dalam penganiayaan putrinya sendiri dan mengabaikan kematiannya. Yang lebih menyedihkan lagi, Ibu Fo yang juga merupakan nenek Megan sangat terpukul dengan kejadian ini. Di satu sisi, dia sangat bersedih dan terluka atas kehilangan cucu kesayangannya, namun di satu sisi, dia juga takut kehilangan putrinya di tiang gantung karena Fo merupakan anak semata wayangnya. Dia yang kini berusia 63 tahun harus bekerja keras sebagai tukang bersih-bersih dan berjuang merawat ibunya yang kini berusia 82 tahun. Namun dia menyatakan bahwa Fo tetap harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Paman Megan yang merupakan kakak laki-laki dari pihak ayah mengutuk keras tindakan Fo. Dia mengungkapkan kemarahan dan kesedihan atas nasib ponakannya. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan Fo atas perbuatannya. Jika memang Fo tidak mau mengurus putrinya, sebenarnya masih banyak kerabat yang terus menawarkan untuk membantu mengurus Megan, termasuk kerabat dari pihak ibu dan ayah Megan. Meninggalnya Megan secara tragis juga berdampak pada kehidupan ayah kandungnya, Simon Kung, yang kini berusia 37 tahun.
Dia merupakan pecandu narkoba sejak usia 16 tahun. Kematian putrinya telah membuatnya patah hati dan menyesal tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Simon yang berulang kali keluar masuk penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba sempat depresi dan berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kematian putrinya kini menjadi pengingat baginya untuk berhenti menggunakan narkoba selama-lamanya. Dia pun kini mulai membangun kembali hidupnya dan bermitra dengan mantan pengguna narkoba lain untuk terus mengadvokasi penentangan terhadap konsumsi narkoba dan berbicara tentang bahaya penggunaan narkoba. Dia diangkat sebagai duta besar Asosiasi Anti Narkoba Singapura pada bulan Juni tahun 2024. Pada tanggal 28 Februari tahun 2025, tanggal yang sama ketika Vo dan Wong mengaku bersalah, ayah Meghan membuat sebuah unggahan di sosial media sebagai penghormatan terhadap mendiang putrinya. Dia juga menambahkan bahwa dia memaafkan mantan istrinya terlepas dari apa yang telah dia lakukan kepada putrinya. Dalam unggahannya, Simon juga meminta maaf atas kegagalannya melindungi Meghan dan memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Kisah tragis Meghan Kung Yuwai menjadi pengingat yang memilukan akan pentingnya perlindungan anak dan kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan dalam keluarga. Kepergiannya yang begitu dini akibat perlakuan kejam orang-orang yang seharusnya melindunginya menunjukkan betapa rapuhnya hidup seorang anak ketika dikelilingi oleh kekerasan dan pengabaian. Meskipun keadilan sedang ditegakkan melalui proses hukum, tidak ada yang dapat mengembalikan nyawa Meghan. Namun, kisahnya harus menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih peduli, berani melaporkan, dan bertindak saat melihat tanda-tanda kekerasan terhadap anak. Semoga Meghan menemukan kedamaian di alam sana, dan semoga kisahnya membawa perubahan bagi anak-anak lain agar tidak mengalami nasib serupa.